Halo teman-teman, kali ini aku akan mengulas video perjalananku di Bali. Selamat menyaksikan. Semua itu kita jalani dengan satu tekad harapan, tulus, tidak ada masa depan yang dicari di sana. Dan itu semua organisasi, kemudian juga tidak ada masa depan. Setelah diklat advokasi dalam acara Prada, aku melanjutkan perjalananku mendaki ke Gunung Batur. Tiba-tiba saja ini kulakukan secara instan karena aku dulu memiliki teman kuliah. Jadi dia memposting mau melaksanakan perjalanan ke air terjun awalnya, namun rencana tersebut aku rusak dan aku mengajak mereka untuk mendaki ke Gunung Batur. Kali ini aku perjalanan menuju Kintamani menaiki kendaraan adikku. Sengaja aku tidak men-skip video-video kali ini karena aku ingin mengabadikan setiap perjalananku di Bali. Singkat cerita, di perjalanan kali ini aku sudah sampai di Kintamani dan aku berhenti di suatu spot view yaitu Gunung Batur dan juga Danau Batur. Di tengah-tengah perjalanan ini aku merasakan ngeleh dalam telihku alias lapar atau luwe. Kali ini aku membeli sebuah bakso dengan harga kurang lebih sekitar 10.000 dan aku nikmati semakin enak rasanya ketika aku melihat view yang indah. Nah, senyumku juga sangat manis sekali. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya teman-teman yang aku tunggu sudah datang. Kali ini Devi temanku mengajak dua rekan lainnya yaitu Beli Putra dan Mbok Desak mendaki ke Gunung Batur. Tapi cilik jangan kalau jangan indah coy. Kiu. Ayo pas pernah dalam jiwa mantap dewe cilik Pak David ayo winduan bukan gitu nih. Gunung Batur ini merupakan salah satu destinasi wisata yang kerap dikunjungi oleh para turis domestik maupun mancanegara. Medannya yang landai dan juga cocok untuk pemula, bahkan di atas pun juga ada kios-kios warung yang menjual makanan. Tapi kami tadi sebelum berangkat sudah menyiapkan perbekalan untuk kita nikmati di tengah perjalanan. Perjuangan sang kameramen.
juga. Singkat perjalanan, kami sudah sampai di tengah-tengah perjalanan. Akhirnya kami pun membuka perbekalan kami untuk menyiapkan energi kembali sebelum kita mendaki ke puncak Gunung Batur. Perjuangan sang kameramen untuk mendapatkan sunset yang indah, kita tinggal minta aja. Oke. Dan tak lupa kami pun menyiapkan beberapa kamera yang sungguh sangat proper untuk dijadikan sebagai bahan foto. Dan memang ya, setiap perjalanan saya rasa perlu untuk diabadikan, karena tidak ada yang sia-sia. Kami pun juga mengaturkan bakti, menyampaikan rasa wujud bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan dalam agama Hindu. Setelah cukup berfoto-foto, kami pun turun sampai larut malam. Akhirnya kami pun terpisah di perjalanan menuju ke rumah masing-masing. Dan kali ini saya menuju ke Buleleng, yaitu tempat di mana saya dulu pernah belajar menjadi seorang mahasiswa. Dan saya memiliki orang tua angkat di sana. Saya mampir ke Pura Jagannatha. Kemudian saya juga mengenang tempat saya untuk makan zaman dahulu, bertahan hidup satu hari hanya cukup makan satu kali, yaitu restoran Gugu atau rumah makan Gugu. Kali ini dulu saya makan di sana dengan harga 14.000, akan tetapi sekarang sudah naik. Di sana free refill, bisa mengambil nasi dan minum sepuasnya. Terpenting adalah cara bertahan hidup, bagaimana kita mengelola uang kita sehingga kita bisa makan dengan kenyang. Hidup mahasiswa. Aku pun sudah sampai di Buleleng, yaitu di rumah orang tua angkatku. Mereka memiliki banyak anjing, mereka sangat menyayanginya. Begitupun aku juga disayangi oleh mereka. Aku hidup di Bali selama 4 tahun selama menempuh pendidikan. Setelah malam istirahat, aku pun ngobrol bersama bapak, temu kangen, membahas bagaimana dunia ini bekerja. Di pagi harinya, aku pun berjalan-jalan menuju ke pantai dan membuat janji bersama temanku, yaitu Mas Vedika. Dia adalah seorang editor saya ketika berada di organisasi Prada. Sangat mantap sekali karena banyak hal yang kita bahas mengenai bagaimanakah generasi Hindu ke depannya. Setelah ngobrol cukup panjang, ketika aku pulang menuju ke Banyuasri, aku mampir ke toko yang menjual sioba. Sioba merupakan makanan olahan dari babi yang berharga 10.000 ketika zaman dulu. Namun ketika saya kembali ini harganya sudah 13.000 dan rasanya sangat enak sekali. Saya sangat candu hingga habis 3 piring, teman-teman. Ketika malam tiba, aku pun dihubungi oleh teman lamaku, yaitu Ganis Esya Manura yang berasal dari Jawa bagian timur, dan juga ketemu bersama dosen-dosenku ketika aku kuliah dulu. Di sini saya hanya penghormatan karena saya tidak suka pada dasarnya menghormati dosen saya yang telah lama mengajar saya dan lama tidak jumpa. Bersama Ganis dan Ayong, ketika malam itu kami pun saling berbagi cerita bagaimana perjalanan kita selama kurang lebih 3 tahun tidak berjumpa, dan membahas pencapaian, kemudian juga saling memberi motivasi satu sama lain karena telah berani mengambil langkah. Teman-teman yang memang memberanikan diri untuk membangun negeri matahari pulang ke rumah masing-masing. Tujuannya adalah untuk bagaimana membangkitkan Hindu, tetapi rekan saya Ganis ini memang sangat-sangat cerdas. Dia memiliki pemikiran yang sangat luar biasa. Dan pagi pun tiba, kali ini saya akan mereview atau tes kriuk yang sedang viral saat ini. Saya membeli babi guling atau nasi biguling untuk saya sarapan di pagi hari. Dan inilah rupanya dari nasi biguling, terdiri dari lawar atau darah mentah yang dijaga dengan masakan, dan juga ada sate, kemudian ada jukut dan lain sebagainya. Ini sungguh sangat nikmat, kawan-kawan. Dengarkan suaranya.
Dan saya pun malam itu menginap di kosan Ganis. Ini juga markas kami dulu, disebut dengan Gang Elang. Itu ada Arjuna dan Kadek sedang dimandikan. Dulu anak itu masih sekecil adiknya, sekarang udah gede sekali ya. Oke teman-teman, setelah aku mengisi kekuatan dengan sarapan, aku melanjutkan perjalanan menuju ke Denpasar ke tempat adikku tinggal. Aku melewati Bedugul dan ini adalah salah satu destinasi wisata, yaitu lapangan golf Handara dengan view pemandangan yang indah dan juga background Candi Bentar sebagai spot foto yang cukup jamin. Dan ini di sebelah kiriku merupakan salah satu destinasi wisata juga yang sebagai tempat tujuan utama, yaitu Danau Bedugul atau Danau Beratan. Di sini merupakan satu momen yang sangat ingin saya abadikan karena saya juga sering mampir di sini untuk membeli bakso. Dan kali ini akhirnya saya kepingin teman-teman, dan saya menyempatkan diri untuk makan siang bakso di wilayah Danau Bedugul. Dan beginilah suasana atau nuansa di Danau Beratan. Dengan didukung spot view yang indah, rasa bakso pun semakin menjadi nikmat. Setelah aku mengisi tenaga kembali, aku melanjutkan perjalananku menuju ke Denpasar ke tempat adikku tinggal. Dan sampai jumpa Danau Beratan di lain kesempatan. Dan sesampainya di Denpasar, aku pun langsung dikenakan pajak oleh adikku, yaitu makan di salah satu warung mie dan juga dimintai dimsum. Kemudian aku pun mengeluh karena perjalanan cukup jauh dan juga harus mencari apa yang ingin saya cari. Akhirnya badan saya pun merasa kurang enak badan dan minta kerokan teman-teman. Kemudian aku pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Pulau Jawa kembali. Kali ini aku menginap di rumah saudaraku yang berada di wilayah Mengui. Setelah bersengkrama semalaman, aku pun istirahat, kemudian melanjutkan perjalananku menuju ke Banyuwangi. Kali ini aku pun tidak menyangka aku sudah tidak memiliki apapun yang kujadikan sebagai bekal. Kemudian ada tawaran workshop di Banyuwangi dan kebetulan sertifikatnya bisa untuk digunakan. Akhirnya aku pun mengambil langkah ke sana. Kemudian di tengah jalan aku menemukan seseorang yang motornya itu ternyata rantainya atau sentring koplingnya putus, tali selingnya putus, sehingga koplingnya tidak dapat digunakan dengan baik. Sehingga aku membantu sebagai sesama manusia yang sudah sewajarnya kita saling tolong menolong. Berdiri. 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 Dalam perjalananku, aku selalu menikmatinya dan aku tidak pernah menyangka apa yang aku temukan dan apa yang aku dapatkan selalu menjadi pembelajaran bagi hidup. Aku pun tidak memegang uang sama sekali ketika itu dan hanya berpasrah kepada Tuhan bahwasanya aku tidak akan mungkin tersesat dan aku tidak akan mungkin kelaparan. Aku percaya hanya itu saja. Kemudian memang karena garis karma, aku pun selalu meyakininya dan dengan sepenuh seradaku, sehingga jalan-jalan dharma akan terbuka untukku. Kali ini aku menuju ke Banyuwangi melewati Tabanan, dan ini adalah pemandangan yang sangat indah. Dapat kita lihat ini adalah pantai Yehleh yang terletak di wilayah perbatasan antara Tabanan dan Jemberana. Singkatnya, aku pun telah sampai di perbatasan antara
Jembrana dan Negara atau sering kita kenal sebagai Pertigaan Cekik, dan aku pun langsung menuju ke pelabuhan untuk naik ke atas kapal. Ini adalah salah satu view pemandangan di atas kapal dari pelabuhan Gilimanuk menuju ke Ketapang. Dalam perjalananku aku tidak pernah menyusun rencana sebagaimana mestinya. Aku hanya menjalani dengan penuh keyakinan, dan aku yakini setiap karma baik akan menuai kebaikan pula. Aku pun tidak pernah menyusun ingin pergi kemana, ingin bersama siapa. Aku hanya mengikuti arahan dan angan dalam batinku saja. Perjalanan yang aku tempuh dari Denpasar menuju Banyuwangi kurang lebih adalah 5-6 jam. Itu perjalanan pun aku lakukan dengan santai dan aku nikmati. Dan akhirnya aku pun sampai di Banyuwangi. Kali ini aku menuju ke rumah sahabatku yang sudah seperti saudaraku sendiri, yaitu Widya Gunawan. Rumah temanku berada di kawasan wilayah Alas Purwo, tepatnya di Kecamatan Tegal Dilimu. Kali ini aku menuju ke sana dan aku tidak mengatakan pada temanku. Tiba-tiba aku memberikan kejutan saja. Padahal aku di sana hanya numpang untuk tinggal sementara dan juga meminta sedikit makan. Gunawan merupakan salah satu sahabatku yang memang benar-benar tekun dalam menjalani apa yang sudah menjadi keinginannya. Ini adalah buku-buku dia yang cukup sangat-sangat indah sekali. Dia saya motivasi untuk diajak ke teman-teman Denpasar sehingga mau dan ingin membeli buku. Nah, ini adalah temanku Widya Gunawan. Dia fokus untuk yang telah dipilih, yaitu ternak kambing. Ini aku mengganggu dia sehingga dia tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Sorry ya Kun. Jadi biasanya setiap sore hobiku adalah bermain voli. Kali ini aku bersama Mas Bawin dan kawan-kawan yang telah aku kenal jauh dulu sebelum video ini aku buat kembali. Ini untuk kenang-kenangan saja karena aku sudah lama dan merindukan mereka. Alas Purwo, Alas Purwo. Dan ketika malam, para keluarga Gunawan dan juga teman-teman yang ada di Banyuwangi seperti Astu, Atma pun berkumpul dan saling bertukar cerita karena sudah hampir yaitu 3 tahun kita tidak berjumpa, tidak saling bertatap muka, sehingga banyak kisah-kisah ataupun ceritanya kita dapatkan dan saling kita sharingkan. Obrolan kali ini sangatlah mahal karena untuk berkumpul seperti ini pun ya sangat jarang sekali dan juga tentunya tidak murah karena jarak yang kita tempuh itu sangat jauh. Saya tinggal di Kediri dan teman-teman dekat saya ini tinggal di Banyuwangi, sehingga untuk bertemu pun sangat-sangatlah jarang. Dan saya pun menunggu teman saya yang bernama Pinky. Ini dia adalah Pinky, salah satu teman yang tinggal di wilayah Alas Purwo, mepet dengan Alas. Kemudian aku bersama Gunawan, aku diberikan kabar yang kurang sedap, yaitu ayah dari rekan saya Theo sedang berada di rumah sakit di wilayah Mayang, Kabupaten Jember. Akhirnya kami pun menjenguk ke sana. Di hari ketiga aku pun mulai akan mendatangi workshop kegiatanku di wilayah Buharjo. Aku pun merindukan bakso yang ada di wilayah sana, sehingga aku membelinya sebelum aku datang ke workshop di Banyuwangi. Ini dia foto-fotoku ketika melaksanakan workshop dan juga bersama rekan-rekan guru MK SMA se-Provinsi Jawa Timur. Kali ini aku melaksanakan perjalanan dan juga penuh dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan ke Pura Agung Belambangan, ke Alas Banyuwangi. Dan ya, itu adalah perjalanan yang saya laksanakan tanpa saya ketahui kemana arah tujuan saya pergi, asal pergi saja. Nah, ini teman-teman nuansa di Alas Purwo yang sangat nampak indah dan asri. Kali ini kita akan menuju ke Pura Kawitan yang diyakini ketika zaman dahulu adalah sebagai gerbang memulainya perjalanan leluhur kami dari Jawa menuju ke Bali untuk membawa
ajaran-ajaran luhur yang berada di Nusantara berdasarkan dengan lontar-lontar suci yang tersalin dari kitab Weda. Ini dia suasana di dalam Pura Kawitan yang bersebelahan dengan Pura Giri Salaka Alas Purwo. Action. FGP Agama Hindu Provinsi Jawa Timur. Setelah pelaksanaan workshop dan ditutup dengan Dharma Yatra, aku pun makan siang untuk terakhir kalinya di hotel yang berada di Purworejo. Kemudian aku mencari temanku. Ini adalah seorang dukun yang sangat sakti mandraguna, sukanya tidur di kuburan. Ini adalah salah satu rekan saya yang sangat-sangat cerdas juga. Dia adalah seorang yang telah menjuarai lomba Dharma Wacana nasional se-Indonesia. Mantap sekali bukan? Ini adalah penampakan dari Mas Gunawan Wibisono atau Gunawan Klatreng yang bernama Mas Gunawan Purnomo. Kali ini aku ingin mengajaknya entah kemana aku ingin menuju, yaitu yang penting ada patentan. Kali ini aku menuju ke rumahnya Mas Gunawan. Sebelum mempersiapkan diri akan pergi ke wilayah Gumuk Kancil di wilayah Sempu Style. Di sana terdapat sumber mata air yang sangat asri dan indah. Wilayah Mas Gunawan yang berada di Silir Seni Purworejo, kami menuju ke wilayah Gumuk Kancil di Sempu Style. Kurang lebih perjalanan kami tempuh dalam waktu 1,5 hingga 2 jam. Ini merupakan dokumentasi ketika kami melukat di sana. Dan ya beginilah nuansa ketika malam, sangat tenang dan juga damai. Kemudian malamnya pun aku langsung pulang menuju ke rumah Gunawan, dan sudah ada teman-teman di sana. Lama kami tidak bergurau, ya akhirnya beginilah, ketawa pun sampai hingga capek dan tidak bisa berhenti untuk ketawa. Ini debat masalah hal yang tidak terlalu penting, tapi ya inilah yang kami rindukan. Malah kata neku aku. Debat goblok ambek pinter lah kan. Keesokan harinya aku mau persiapkan diri untuk pulang menuju ke Kediri. Kali ini aku menserviskan kendaraan adikku yang alhamdulillah karena dia cewek jadi tidak terlalu dirawat, akhirnya ya terjadi kerusakan, dan aku servis sebelum aku pulang menuju ke Kediri. Dan di malam harinya aku menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah Theo karena kemarin aku tidak berjumpa. Kali ini aku berpamitan untuk besok harinya aku akan kembali ke Mas Sengo, ayo Mas Sengo, waktunya tampil. Balik ke sore Mas Sengo. Ayo. Lokasi Palapa di Alas Purwo. Di malam harinya aku menyempatkan bersama teman-temanku. Ini adalah Mas Putra sekarang menjabat sebagai ketua Banyuwangi. Dan ya, ini salah satu jumpa yang lama tidak ketemu. Dulu dia rekomen saya ketika berada di Satuan Minwa di Bali. Kali ini saya berpamitan dan juga rekan-rekan terima kasih saya ucapkan sedalam-dalamnya karena sudah mengantarkan saya. Di tengah perjalanan aku pun merasa cukup lelah, dan kali ini aku ingin membuat video estetik stretching. Nah, ini diganggu oleh, ya bukan diganggu, memang saya ini gimana ya, kurang sopan juga menaruh kamera di situ. Tiba-tiba ini bapaknya mengambil obroknya, dan saya pun ingin menuju ke salah satu rekan saya yang berada di Jember. Mana di Jember, teman saya atau saudara saya ini, saudara Tem Gede, tanpa basa-basi langsung menyuruh saya untuk makan 2 kali lagi. Terima kasih Mas Pandu. Mantap. Sumpah ya, sekolah yang ngerepoti. Enggak masalah. Bu, parang. Hati-hati Bu, aja ndengane. Nggih. Sangone niki pun kathah. Nggih. Makasih Bu banyak. Dalam perjalananku ini aku pun
tidak Nah, pernah hati-hati, menyangka Mas. kenapa aku bisa menjalankan jalan Dharma ini. Siapa yang menuntunku, aku pun juga tidak tahu. Bisa bertemu dengan orang-orang baik yang selalu mendukungku ketika aku susah, ketika aku sedih. Terima kasih teman-teman. Ketika aku bersedih, Tuhan pun tidak pernah diam kepadaku dan menunjukkan jalan-jalan bagaimana aku untuk melepaskan kesedihan itu. Dan aku selalu meyakini bahwa karma akan selalu menuntunku dalam jalan Dharma. Bahkan terbesit di benakku, aku sempat meragukan keajaiban Tuhan. Aku pun sempat berangan untuk tidak kembali pulang menuju ke rumah. Akan tetapi Tuhan berkehendak lain, mengubah nalarku untuk berpikir secara jernih dan menuntunku untuk kembali menuju ke rumah, kembali membangun negeri matahari. Meskipun dengan berbagai macam problema, aku yakin dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan tetap menuntun jalanku menuju Dharma. Telah ku sadar